Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Sehat-sehat semua. Amin. Mari kita segera membaca firman Tuhan. Kita buka kitab Keluaran pasal 20 ayat 22 sampai 26. Kita baca bergantian. Saya terlebih dahulu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingmu Allah perak, juga Allah emas, dan janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban keselamatanmu dan korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari tempat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan begitu, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Amin. Amin. Inilah pertemuan Tuhan Allah dengan umatnya di Gunung Sinai. Pertemuan Allah dengan umatnya bersama dengan hambanya Musa waktu itu sangat dahsyat sekali. Allah di dalam kekudusannya turun menemui umat itu, sehingga gunung itu, tempat itu pun gemetar. Ada guntur, gempa bumi, tanah pun bergoyang. Gunung Sinai itu yang tingginya, saya tidak tahu tingginya, yang dipenuhi dengan binatang-binatang di dalamnya pun, binatang-binatang itu pun turut merasakan kehadiran Tuhan. Banyak binatang itu yang lari ketakutan. Bahkan Tuhan sendiri berkata kepada Musa supaya umat itu jangan menyentuh kaki gunung itu. Apabila mereka menyentuhnya, mereka pasti mati. Tetapi Musa bisa naik ke atas gunung itu dan berbicara dengan Tuhan, dan disitulah ia menerima 10 hukum Allah, 10 firman Allah dalam 2 log batu yang ditulis oleh Allah sendiri dengan tangannya.
Perlu ibu bapak ketahui, bukan hanya 10 hukum Allah diterima oleh Musa yang dituliskan di dalam kedua loh batu itu, tetapi Musa juga menerima pola pembuatan kemah Allah, kemah sembahyang, yaitu tabernakel. Jadi bukan hanya gitu yang diterima ya, 10 hukum Allah dan petunjuk pembuatan kemah sembahyang, kemah ibadah, itulah tabernakel. Bapak Ibu saudara sekalian, yang mau kita lihat di sini adalah bagaimanakah dahsyatnya kehadiran Tuhan itu. Bagaimanakah dahsyatnya kehadiran Tuhan itu di tengah-tengah umat. Apakah tujuan Tuhan datang kepada mereka? Kalau kita membaca di dalam pasal yang kita baca tadi, di ayat yang ke-24 bagian terakhir, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Nah, di sini bahwa Tuhan akan datang untuk memberkati umatnya. Tetapi sebelum peraturan tentang kebaktian ini diberikan kepada Musa, Allah sudah hadir di tengah-tengah umatnya pada waktu itu. Berarti Allah akan hadir lagi. Jadi Allah itu berkali-kali hadir. Dia sudah berjumpa, bertemu dengan umatnya di Gunung Sinai. Kemudian dia juga berjanji akan datang kembali kepada umat itu untuk memberkati mereka. Tentu kedatangannya yang berikutnya untuk memberkati. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita baca dulu pasal 20 ayat 18 supaya kita mengerti. Pasal 20 ayat 18. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntung, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Dahsyat ya. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Nah, di sini kita melihat bahwa tujuan kedatangan Tuhan melawat umatnya adalah supaya umatnya itu memiliki rasa takut akan Tuhan. Yang kedua, supaya umat itu jangan berbuat dosa lagi. Itu.
Itulah maksud kedatangannya. Dan ternyata oleh karena kedatangan Tuhan ini kepada mereka, umat itu pun menjadi takut dan mereka menjadi kagum. Sehingga terjadilah perubahan karakter di hati mereka. Mereka merasa tidak layak lagi untuk berdiri di hadapan Tuhan karena mereka merasakan dan mengakui hidup mereka penuh dengan dosa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, memang Tuhan mau memberikan kepada kita berkat. Tetapi kita harus mengetahui bahwa tujuan utama Tuhan melawat kita lewat ibadah, tujuan utama kita menghadap Tuhan lewat dalam ibadah adalah supaya kita memiliki rasa takut akan Dia, supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Amin. Itu yang pertama. Supaya takut akan Tuhan ada di dalam kita, yaitu lewat ibadah. Jadi semakin banyak kita beribadah kepada Tuhan, semakin kita takut akan Tuhan. Ibu bapak semakin takut akan Tuhan, semakin dosa dibuang, semakin dosa hilang. Itulah tujuan kita dilawat oleh Tuhan. Itulah maksud kedatangan Tuhan ke dalam hidup kita. Tetapi kalau kita memperhatikan, justru di tengah-tengah ibadah kepada Tuhan, orang menunjukkan takut akan Tuhan itu tidak ada. Justru sebaliknya yang terjadi di hari-hari ini, justru di saat kita beribadah kepada Tuhan, rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan itu tidak ada. Justru menambah dosa dengan sikap yang tidak menghormati hadirat Tuhan. Betul atau betul? Kalau memang kita takut akan Tuhan, kalau memang kita menghormati Tuhan, di saat beribadah kita harus hormat dan takut. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 28, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Sudah, di mana ayatnya? Hilang. Petiok kudu baik. Iya mesti naik. Kon dorong katep. Aku ya bang. Jawab tolong ya ini. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Seperti tadi api yang menghanguskan di padang
gunung Sinai, gunung pun berasap. Tidak boleh memegang kaki gunung. Binatang-binatang pun semua keluar dari kaki gunung karena dahsyat kehadiran Tuhan itu. Mengapa Tuhan menunjukkan kehadirannya? Supaya kita takut akan Tuhan. Makanya saya kadang kesal kalau kita lagi ibadah, sudah menyanyi ini, sudah menyanyi, masih ada lagi yang main hati. Sudah menyanyi begini, Allah puji syukur, tapi masih ada begini. Hati siapa yang tidak jengkel ya? Aku saja jengkel, apalagi Tuhan. Jadi itulah maksud kehadiran Tuhan. Dan jelas dikatakan di sana maksud kedatangan Tuhan kepadamu untuk mencoba kamu, untuk membuat kamu memiliki rasa takut akan Dia ada di dalam dirimu, supaya kamu kagum akan kehadirannya, bukan kagum akan berkat-berkatnya. Ibu bapak kagum karena apa? Karena kehadiran Tuhan atau karena berkat-berkat? Itulah sebabnya dilanjutkan dalam ayat itu, janganlah kamu mendirikan Allah perak atau Allah emas di sampingku, kata Tuhan. Jangan ada Allah perak, Allah emas di sampingku. Artinya apa? Jangan kamu kagum kepada emas dan kepada perak selain daripada kagum kepada kehadiranku. Jadi kita perlu memiliki rasa takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki takut akan Tuhan, yang bodoh pun menjadi pintar. Mungkin adik-adik berkata begini, aku ini orang Kristen. Orang Kristen harus pintar. Aku klaim firman Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan 28, di mana dikatakan di sana, kamu akan terus naik dan tidak turun. Kuklaim. Dan juga kuklaim ayat firman Tuhan yang berkata bahwa kami tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Sehingga datang beribadah hanya untuk mengejar kecerdasan, mengejar kepintaran, mengejar kesuksesan, keberhasilan, mengejar berkat, mengejar emas, mengejar perak. Tidak mengejar kehadiran Tuhan. Tetapi itu semua akan didapat kalau takut akan Tuhan ada di dalam kita. Takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Amin. Ulu pendeta tu akan nama lo mai. Mau Tuhan itu akan nama sahitot dua. Sama yang Tuhan ini yang roh Tuhan Tuhan musim mai. Supaya kita pun sembuh, supaya kita pun pulih, harus takut akan Tuhan. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, sebab itulah, apa lagi dibilang? Sebab itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu.
dan menyegarkan tulang-tulang. Bukan karena kita berkata, Tuhan sembuhkan tubuhku, Tuhan segarkan tulang-tulangku. Itu sudah disembuhkan oleh Tuhan 2000 tahun lebih yang lalu di Bukit Kalvari. Sudah disembuhkan. Sekarang yang perlu kita miliki, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Sebab itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Aku kan tidak, bukannya itu umur panjang beliau naruhamu kan? Baca firman Tuhan, Amsal berapa saya tidak tahu, yang berkata, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Saya cek kamu doa ini. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi naruhamu sikai orang Benardo, mate posolo naruhamu itu lain. Itu khusus. Ada juga khusus yang diperlakukan Tuhan kepada kita, khusus. Jangan kita samakan semua orang. Tapi firman Tuhan berkata, umur panjang pun diterima, didapat oleh orang yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya pentingnya takut akan Tuhan ini. Pentingnya kita ini takut akan Tuhan, akan kehadirannya. Nah, orang Israel ini karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, mereka menjadi gemetar, mereka menjadi takut, tidak berani mengangkat mukanya melihat Tuhan. Jadi hendaknya kita begitu ketika kita beribadah. Ibrani 12 ayat 28, dan biarlah kita dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jangan kita kagum kepada Tuhan karena emas, karena perak. Itulah sebabnya dilanjutkan dalam ayat ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat 22. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Jadi Tuhan mau kehadirannya itu diingat. Jangan dilupakan. Ketika dia hadir berbicara dengan umat itu, yang kau saksikan, yang kau lihat itu, supaya kau hargai, kata Tuhan. Kamu kan sudah menyaksikan ketika aku berbicara dengan kamu. Dahsyatkan waktu itu. Tuhan tidak mau itu berlalu. Tuhan mau itu selalu ada di hati mereka. Kedahsyatan kehadiran Tuhan itu membuat mereka kagum. Bukan karena emas, bukan karena perak, bukan karena berkat, kita kagum. Kalau kita kagum karena emas, karena perak, karena berkat-berkatnya, kita memiliki Allah lain. Tetapi kagumlah karena kehadiranku, kehadiran Tuhan. Makanya Jonathan Prawira mengubah lagu arti kehadiranmu. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan hadir. Dia akan menunjukkan kehadirannya di dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak rindu akan kehadiran Tuhan, tidak takut. Mengapa orang tidak takut sama Tuhan? Karena merasa ada Tuhan itu. Disuruh guru Tuhan ini, dan ibarat Tuhan ini kan, dan ibarat Tuhan ini berbuat dosa di tempat nagolak, dan ibarat Tuhan ini kan, karena dia tidak percaya Allah hadir. Tetapi orang yang takut akan Tuhan tidak akan berani berbuat dosa di tempat yang tidak ada orang sekalipun.
Ini pergumulan kita. Salam. Anak-anak muda salam. Di tempat yang tidak ada orang sekalipun, bagaimana? Apakah kamu masih takut akan Tuhan? Kamu di kamar seorang diri, tapi dirimu sudah sampai di Amerika Serikat. Semua kan bisa sekarang. Di kamar do geleng tak menak do iya di kamar. HP saat di Nederland. Nggak masuk di mana tuh bar, diskotik. Apalagi dengan musim mengodok Facebook Metaverse. Ibu tahu dong Facebook Metaverse? Kalau tapak ke kacamata ini, ibar, tinggal klik. Aku mau kebar di New York. Segera kita sudah langsung di New York. Ketemu dengan Arnold Schwarzenegger. Di sana kita berdisku. Padahal kita di kamar begini. Tetapi kita sudah di sana. Bertemu dengan orang itu. Bersalaman dengan orang itu. Itulah canggihnya nanti yang akan muncul. Metaverse. Di sanalah semua ada. Kau mau ibadah di GPDI Maranatha Medan, gak usah kau ke sana. Tinggal kau di rumah pakai kacamata itu. Tekan, klik. Mana yang kau ingin tuju? GPDI Maranatha Medan. Di sana kau dulu. Salam orang itu, dengar firman sukacita. Bisa semua sekarang. Sekarang belum menyeluruh. Kepada hal dosa, kepada hal yang positif, semua ada, disediakan Tuhan, tinggal kita memilih. Itulah makanya pentingnya Tuhan tanamkan, kami tanamkan rasa takut akan Tuhan di hatimu, supaya kamu tidak habis di tangan iblis menghadapi kemajuan zaman yang begitu hebat. Besok, lusa dan seterusnya. Hidup kita harus dibekali takut akan Tuhan. Sempat tidak ada takut akan Tuhan, habislah sudah. Amat terlilit orang-orang muda lewat media sosial. Salam orang muda. Sia-sialah punya handphone yang paling bagus ya, supaya kita beli nanti Metaverse. Mantap nanti kalau sudah semua diterapkan Metaverse. Orang bisa mendadak kaya, jual produknya, jual tayangan, jual tayangan, jual hotel, jual tempat wisata. Mereka buat semua di situ, tempat wisata si bea-bea, ya. Tapi bukan si bea-bea yang di Metaverse, dibangun di situ, begini. Sekali klik 5.000, semua orang mengklik, sudah sampai di si bea-bea. Demikian pula dengan hal jahat pun ada di situ, hal jahat, hal najis, hal kotor, hal jahat, kenikmatan dunia. Aduh, tidak usahlah saya lanjutkan. Siapa yang kau cintai orang? Mungkin kau cinta dengan idolamu, tinggal klik, aku mau bercinta dengan idolamu. Bisa. Kalau takut akan Tuhan tidak ada di dalam diri kita, kita habis di tengah zaman. Itulah sebabnya Tuhan mendatangi umatnya lewat ibadah firman Tuhan. Jadi ibadah ini menimbulkan takut akan Tuhan bertumbuh di dalam hidup kita. Dan kita harus kagum hanya kepada Tuhan, jangan kepada perak atau emas. Jangan kagum akan berkat-berkatnya, jangan kagum akan teknologi IT,
dan segala sesuatu yang ada sekarang. Itu semua dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan. Segala sesuatu dari Tuhan. Media sosial dari Tuhan. Teknologi dari Tuhan. Tuhan yang memberi kecerdasan, hikmat kepada umatnya. Terciptalah teknologi yang hebat. Tetapi itu diberikan Tuhan kepada kita untuk Tuhan. Harus untuk Tuhan. Makanya sekarang sedang bergumul antara kuasa kegelapan dengan surga. Sedang berjuang, merebut, mempertahankan, merampas jiwa-jiwa. Makanya kita harus bantu mereka lewat doa kita. Amin. Menangislah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Menangislah untuk orang-orang yang tidak suka beribadah. Ibu bapak menangis melihat orang-orang yang tidak suka beribadah. Harus ada kerinduan menangisi mereka. Menangis untuk mereka yang tidak doyan kepada Tuhan. Kita tangisi mereka. Atau justru kita, halo Messi, nama cari mas doi naga. Ayaw ke molong tawar tong bersongoni. O tidak songoni namanya. Daun kan? Menangis. Menangis melihat keluarga yang tidak mau beribadah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kehadiran Tuhan itu, lalu diadakanlah peraturan tentang kebaktian, di mana di sana Tuhan berfirman, janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Jadi tidak boleh kita bertuhankan emas, bertuhankan perak, bertuhankan harta. Tetapi kita harus bertuhankan Tuhan saja. Seperti Rasul Paulus, dia tidak kagum dengan apapun yang ada di dunia ini. Dia hanya kagum akan Kristus. Amin. Iya, Paulus berkata, bila ada orang menganggapnya berbangga secara lahiriah, aku lebih lagi. Artinya secara lahiriah Paulus ini tidak kekurangan sesuatu apapun. Asal usul pun jelas orang Yahudi, suku pun jelas suku Benyamin, pangkat pun kedudukan jelas orang Parisi. Bahkan survei membuktikan dan terbukti bahwa hukum Taurat tidak ada yang dilanggar satupun. Dia tidak bercacat dalam mentaati firman Tuhan. Tetapi apa dia katakan selanjutnya? Tetapi apa yang dahulu yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Kristuslah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Sampah. Hartanya pun dianggap sampah. Mobilnya pun dianggap sampah. Semua sampah dia anggap. Yang dia anggap harta adalah Kristus saja. Yang dia anggap harta bukan emas, bukan perak lagi yang dia anggap harta. Yang dia anggap
adalah Kristus saja. Makanya dia menghimbau umat Kristen yang ada di Kolose, yang ada di seluruh dunia yang dia layani, supaya memiliki Kristus, supaya Kristus ada di tengah-tengah mereka. Kolose ayat terakhir. Kolose pasal 1. Ini ayat terakhir Bapak Ibu, Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi dia ingin supaya Kristus ada di tengah-tengah jemaat. Bukan harta, bukan emas, tapi Kristus. Sebab Kristus adalah lebih utama dalam segala sesuatu. Dalam Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Kristus yang lebih utama dalam segala sesuatu. Bukan perak, bukan emas. Karena kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, dia akan memberi penghiburan. Ayat selanjutnya saya baca. Ayat 2, Kolose 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Supaya dia terhibur. Di dunia ini kita membutuhkan penghiburan. Banyak masalah yang terjadi di dunia ini. Kristus yang sanggup menghibur kita. Dunia ini kan jahat. Dunia ini ya meresahkan, menyakitkan. Tetapi kalau Kristus ada di tengah-tengah kamu, kata Paulus, supaya kamu terhibur dan memperoleh segala kekayaan. Bukan kekayaan materi maksudku, kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah. Kalau kita bisa mengenal Allah dengan sempurna, maka kita semangat melayani Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia mengenal Allah, maka dia lepaskan semua. Bukan mau kita meninggalkan semua pekerjaan kita dan menjadi hamba Tuhan, sekolah pendeta. Bukan itu maksud saya. Kita tetap bekerja, kita tetap beraktivitas, kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan, tetapi Kristuslah yang utama dalam hidup kita. Amin, Ibu Bapak. Tetap kita lakukan semua itu, tetapi jangan kita melupakan Kristus. Dia telah menyelamatkan kita dan menempatkan kita di hadapan Allah, kudus dan tak bercacat. Di saat kita susah, Kristus menghibur kita. Kuasa kebangkitannya mengalir di dalam hidup kita. Kristus sudah bangkit
dan memberikan kepada kita kemenangan. Tetapi kemenangan itu akan turun ke dalam hidup kita kalau kita juga ikut turut dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ibu bapak ikut dibangkitkan bersama dengan Kristus? Amin. Apa buktinya? Buktinya ini, Kolose 3 ayat 1. Baru kita mengaku ya. Baru kita mengaku. Baca dulu ayat ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maksud itu sahmu rumah. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, dua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Oh, masawana. Mogona tohoro kita dohot ipahehe Tuhani, jalan mogona tohoro kita anot dohot ipahehe, akka jol masih songono ma dohot disi. Amin. Alai molo holang perkara yang di bumi lo terus terpikir-pikiri sedang dia manggotang menang hani masuk. Orang nusara cari rasa ngono tiki mangulu tiki di portivi suami istri orang berbeda dong. Inatai rajin gereja, amatai tak kaya gereja, kalau mengantar, saya diantar bulan, saya diantar bulan. Jadi selesai mah kehidupan di pertidio, menghadap maksud Roma halai berdua, suami istri berjalan, masuk mau pintu gerbang di Sugol, Roma si Petrus. Masuk mahamina, masuk. Neng masuk mamatay. Tadi sama. Kamu kok kalau mengantar loh. Kalau mengantar loh kamu. Songali ngasay antar kamu, kusama kamu. Hubaliban, lupa bos. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan bersama kudus. Kita menyanyi oleh kuasa darah-Mu. Engkau telah tebus dosa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan oleh pengorbanan-Mu. Kami dijadikan baru, kami dipulihkan,